Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kitab Raja-Raja yang kita dengar dalam bacaan pertama, dibicarakan bukan tentang kehebatan Salomo, bukan tentang kebijaksanaan Salomo, tetapi tentang kejatuhan Salomo. Hati yang mendua, hati yang tidak sempurna. Salomo menduakan Tuhan. Selain mengimani Tuhan umat perjanjian, Salomo juga mengimani dewa-dewi asing yang diimani oleh istri-istrinya. Itulah sebabnya Tuhan murka. Selain menduakan Tuhan, Salomo jatuh dalam perkawinan poligami. Salomo mengambil banyak istri, dan karena mengambil banyak istri, Salomo mengingkari janji kesetiaannya. Dengan dua sikap itu, Salomo kehilangan kehormatannya, kehilangan martabatnya, dan menjalani masa tua yang sangat tidak tenang, merasa dihukum oleh Tuhan. Tetapi penderitaannya itu sesungguhnya akibat perbuatannya sendiri. Dia menduakan Tuhan, dia menikahi banyak wanita-wanita yang menjadi istrinya. Dua sikap itu membuat Salomo jatuh pun nanti kerajaan selanjutnya. Kita boleh belajar dari pengalaman kejatuhan Salomo, supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama, dalam dosa yang sama, yaitu menduakan Allah dan tidak setia dengan janji-janji kita. Dua dosa itu sungguh membuat Salomo tidak tenang hidupnya, teristimewa pada masa tuanya. Dia sangat tidak tenang. Berbeda dengan Salomo, wanita Siro-Finisia tadi, sungguh hatinya murni, mengimani Tuhan.
Dengan imannya yang dia sendiri bukan orang Yahudi, memohon kepada Yesus supaya anak perempuannya yang kerasukan setan disembuhkan. Karena hatinya yang murni, karena imannya yang mendalam, meskipun dia bukan orang Yahudi, tetapi permohonannya itu disembuhkan oleh Yesus. Anak perempuannya yang kerasukan setan itu menjadi sehat, dan setan keluar dari tubuh anak perempuannya itu. Kita hari ini meneladan Santa Skolastika yang hidup dalam biara kontemplatif. Keheningan hati yang murni membuat dia berkenan di mata Tuhan, dan dengan keheningan itu ia ikut mengubah gereja menjadi gereja yang berbelas kasih, gereja yang dilandasi oleh doa, dan dengan doa itu mengalirlah sikap kasih kepada Allah dan kepada sesama. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Surat Yakobus bab 1 ayat 21. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.